Oke, selamat petang dan salam sejahtera sekali lagi bersama dengan saya dalam Dimato Channel. Oke kawan-kawan, hari ini saya akan bawakan kamu untuk bersama dengan saya dalam challenging masak daun hati-hati tumis bilis ikan bilis. Ya begitu kayak itu. Oke, jadi sebelum itu saya akan bawa kawan-kawan untuk melihat dahulu pokok hati-hati ataupun bunga hati-hati ini yang memang sudah banyak di halaman rumah saya. Istri saya yang sendiri tanam, jadi saya tidak perlu mencari lagi bunga hati-hati ini, tidak perlu beli sebab memang sudah pun banyak di halaman rumah. Jadi saya cuma minta kebenaran istri saya untuk memetik pokok hati-hati itu, dan walau bagaimanapun saya akan minta tunjuk mana yang harus dipetik lah. Kalau saya petik sendiri marah pula kan. Dia sudah berusaha payah tanam, senang-senang saya sampai petik. Tapi hari ini saya akan buat cabaran. Oke, selalu kita dengar pokok hati-hati ini boleh dimakan. Dan saya sendiri terbaca dalam internet yang menyatakan bahwa pokok hati-hati ini, khususnya daun hati-hati boleh dimakan. Oke, jadi saya tercabar untuk mencoba macam mana rasa resepi daun hati-hati yang dimasak tumis dengan ikan bilis. Sebab kalau orang tua dulu mereka gunakan daun hati-hati ini untuk ulam-ulaman. Oke, jadi sebelum itu saya ingin ceritakan sedikit tentang daun hati-hati ini. Pokok hati-hati ini sebenarnya berdasarkan apa yang saya telah baca sebelum ini, kebanyakannya tumbuh di kawasan yang beriklim tropika, macam di Malaysia lah kan. Oke. Tetapi berdasarkan sejarah, pokok hati-hati ini memang terdapat di kawasan tropika di Afrika, di Hindia Timur, di Australia, di Filipina, Kepulauan Melayu, dan tidak lupa juga di tempat saya nih, yaitu di Kepulauan Borneo, di Sabah, Borneo. Oke, jadi sebarikas tentang pokok hati-hati ini juga bukan sahaja setakat untuk dijadikan sebagai penghias rumah, tapi juga digunakan untuk dalam pemakanan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Memang tidak dinafikan. Coba lihat, saya tengok tuh. Oke, mari kita jalan sini. Oke, saya tunjukkan dahulu. Nah, ini dia pokok bunga hati-hati yang istri saya baru semai dan kini sudah pun tumbuh. Yang ini mula-mula saya kenal spesies, tapi sekarang terlalu banyak yang saya tidak ingat. Yang saya ingat ialah nama Inggris untuk pokok hati-hati ini ialah Coleus, daripada genus Coleus. Oke, dan kalau di negara kita di Malaysia, kebanyakannya yang terkenal itu ialah 6 spesies. Oke, kita dapat lihat di sini seperti mana yang merah tuh, pokok hati-hati merah. Oke, yang ini merah. Tapi sebabkan sekarang sudah waktu petang, maka warna itu tidak begitu jelas lagi. Oke, ini pun bunga hati-hati juga. Yang ini hati-hati. Ini bukan, ini strawberry. Oke, di bawah nih, ini yang baru dicambah. Oke, ini boleh dikategorikan sebagai bunga hati-hati yang warna merah. Oke, dan di sini di atas lagi. Oke, ini hati-hati kan ini. Ini rama-rama. Ini apa ini? Begonia, keladi. Ini pun keladi. Sejak negara Malaysia memang menjalankan PKP dari tahun lepas, kebanyakan penduduk di Malaysia ini, khususnya wanita, mereka gemar menanam bunga sebab tiada aktiviti yang dapat dilakukan pada masa PKP karena tidak boleh keluar daripada rumah. Oke, dan antara aktiviti yang mereka senang lakukan ialah menanam bunga. Jadi timbullah semula minat untuk menanam bunga, bukan bola, bunga. Kalau dulu macam pokok bunga keladi ini banyak betul di kawasan kampung, dipijak-pijak lagi. Tapi sekarang karena cari-cari lagi,
baru harga pun mahal juga. Ada yang sampai mencapai ratusan ringgit. Oke, jadi tengoklah. Oke, berbalik lagi dengan pokok ataupun bunga hati-hati ini. Ini pun bunga hati-hati. Oke, pusing lagi sebelah sini. Ini bukan bunga hati-hati ya. Ini bunga hati-hati. Oke, bunga hati-hati. Ini apa ini? Bunga bidadari. Ini menurut istri saya ini jenisnya ialah bunga hati-hati bidadari. Saya pun tidak tahu ada bidadari lah, dewa lah, saya pun tidak pasti. Ini hati-hati raja. Maharaja. Ini hati-hati maharaja. Wah, macam-macam nama. Ini pula bunga hati-hati maharani. Tapi sudah sekarang ini sudah hampir 6 lebih. Warna pun tidak jelas. Tapi yang penting ialah pasti coba dekatkan dah. Oke, ini bunga hati-hati bidadari. Ini bunga hati-hati maharani. Ini hati-hati biasa. Oke, kita lihat lagi yang seterusnya. Oke, yang ini. Coba tengok sini. Ini pun hati-hati. Ini hati-hati. Ini saya suka warna ini. Ada merah, ada warna ungu di tepinya. Oke, kita terus lagi. Oke, ini hati-hati yang daunnya lebar berbanding dengan yang lain lah. Ini pun hati-hati juga. Semua ini hati-hati ya. Hati-hati berjalan lah. Jaga kena tuh bunga hati-hati. Oke, kita teruskan lagi. Oke, kita terus ke belakang. Oke, sebelum itu yang nih. Tengok. Nih. Kalau tidak silap ini mungkin yang hati-hati jenis apa tadi? Maharani kah? Baru seminggu di Semai. Ini yang baru seminggu di Semai ya, tapi sudah pun mengeluarkan daun yang cantik. Tengok. Istri saya memang rajin menyemai bunga-bunga di kawasan rumah ini, terutamanya bunga hati-hati dan keladi ini ya. Inilah keladi yang saya katakan tadi banyak di kawasan kampung, tapi sekarang nih kena cari lagi semula. Tengok nih. Oke. Kita tengok yang hati-hati di sini. Ini lagi banyak. Dari atas nih semua bunga hati-hati. Ini bukan hati-hati, ini apa namanya, kaktus. Ini hati-hati. Di bawah ini hati-hati. Ini pun cantik. Warna dia menyerlah apabila disinari cahaya lampu. Sekarang ini pukul lebih kurang jam 6 lebih sudah. Oke, jadi nampaklah warna yang terang. Ini pun hati-hati kan nih. Ini pun hati-hati juga. Oke. Yang ini pun hati-hati. Ini begonia, bukan begonia. Saya pun tidak pasti nama. Ini cantik nih. Hati-hati. Oke. Di bawah ada lagi. Ini di bawah pun hati-hati. Oke, ini hati-hati istri saya yang sudah hampir dewasa. Oke, dari sini. Tengok nih, tengok saja. Ambil nih. Ini juga menghalang tuh. Oke, sampai di sini. Ini hati-hati yang sudah besar nih, lebar daun. Menurut istri saya warna bunga hati-hati yang ini sebenarnya kuning, tapi sebabkan sudah senja jadi warnanya nampak hijau. Yang kuning itu bertukar pada hijau. Pandai apa? Oke, menurut saya ini bunga ini boleh berubah warna, bermutasi. Dan bukan setakat ini bunga jenis hati-hati ini saja, tapi semua bunga hati-hati boleh berubah warna. Oke, ini pun hati-hati kan nih. Ini hati-hati. Jadi ini antara bunga hati-hati yang ini lagi di belakang nih. Nah, inilah antara ini yang saya akan petik selepas ini untuk dijadikan sebagai sayur. Oke, kita beralih ke sebelah bahagian dinding. Sana kau Eden. Ini yang sudah besar. Oke, berdasarkan pada pembacaan saya, kalau penjagaan yang betul dan tanah yang subur, dikatakan bahwa pokok hati-hati ini, bunga hati-hati ini boleh mencapai ketinggian 1 meter hingga 5 meter. Kalau 5 meter tinggi tuh,
Itu kalau tanah yang sesuai memang sesuai dan pencarian betul untuk bunga hati-hati ini. Itulah yang dinyatakan dalam pembacaan saya. Oke. Nah, ini pun bunga hati-hati. Jadi memang tidak dinafikan lah. Bunga hati-hati ini memang cantik. Tapi sekarang nih apa yang saya ingin fokuskan lah, bukan saja takat kecantikan, tetapi di sebalik kecantikan bunga hati-hati ini terdapat rahasia yang sangat bernilai kepada manusia. Bunga hati-hati ini di sebalik warna yang cantik ini sebenarnya terdapat obat, Keistimewaan. terdapat keistimewaan. Itulah yang dikatakan bahwa bunga hati-hati ini bukan setakat sebagai bunga, tetapi boleh jadikan sebagai obat, sebab ia dikategorikan sebagai herba-herba seperti yang saya nyatakan pada awal tadi. Oke, jadi inilah antara bunga hati-hati yang terdapat di dalam rumah saya. Bukan saya punya, tapi istri saya, yang saya akan petik sebagai sayur, akan dijadikan sebagai sayur sebentar nanti, yang mana saya akan masak sendiri. Oke, saya akan masak ala kampung, yaitu masak tumis ikan bilis. Kemudian saya akan makan sayur itu, sebab berdasarkan maklumat yang saya terima daripada orang tua di kampung ini, rasanya macam sayur bayam saja. Tetapi terdapat keistimewaan dalam bunga hati-hati ini karena dia boleh mengobati beberapa penyakit. Oke. Antara penyakit-penyakit itu ialah yang pertama, daun bunga hati-hati ini berkesan dalam mengatasi masalah pencernaan. Maksudnya seseorang yang sukar untuk pergi ke tandas lahan. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya ialah dapat mengobati batuk. Dapat mengobati batuk khususnya orang dewasa lah. Macam mana caranya? Caranya ialah ambil lebih kurang 10 daun hati-hati ini, tidak kira daun hati-hati, pokok hati-hati jenis mana-mana saja. Ambil 10 daun tuh, kemudian kita kasih bersih dulu lah kan. Pas itu barulah direbus, tuangkan 2 gelas air, campurkan dengan 2 gelas air, biarkan mendidih sehingga air yang daripada 2 gelas itu menjadi sekurang-kurangnya 1 gelas. Kemudian sejukkan dan bolehlah diminum selepas itu. Dan sebaik-baiknya ialah 2 kali sehari lah. Oke, ya seterusnya. Selain pada mengatasi masalah pencernaan, batuk, dikatakan juga bahwa daun bunga hati-hati ini boleh mengobati bisul. Kalau orang yang mengalami masalah bisul tuh, ambil daun hati-hati itu, tumbuk, tumbuk hingga lumat, campur sedikit air, biar campurkan adonan tuh sehingga melekit lah. Kemudian letakkan pada bahagian yang ada pertumbuhan bisul, kemudian balut dan seterusnya. Sebaik-baiknya dalam sehari itu gantilah 2-3 kali daun hati-hati yang sudah digunakan tuh, tumbuk lagi, kemudian letak. Maksudnya ambillah sikit-sikit kemudian letak pada bagian yang berbisul itu, dan sekurang-kurangnya perlu diamalkan seminggu tuh 3 kali lah untuk mendapatkan kesan yang baik. Dan satu lagi yang saya ingat ialah daun hati-hati ini boleh menyembuhkan radang telinga. Radang telinga. Oke, kita jalan sana lagi. Berbalik ke sini. Oh, gelap sudah. Oke. Sana. Oke, jadi itulah antara khasiat yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Walau bagaimanapun sebenarnya banyak lagi khasiat sebenarnya daun hati-hati ini yang saya tidak ingat. Cuma ada beberapa sahaja yang sudah saya ceritakan tadi. Oke, jadi apa yang saya perlu buat sekarang ialah saya akan coba sendiri daun hati-hati ini.
Saya akan masak sini dan kemudian saya akan makan untuk sebagai makan malam. Sebab sekarang itu sudah hampir jam 6:30. Oke. Jadi saya akan petik daun, hati-hati. Mana dulu? Mana dulu? Sebelah sana. Oke, sebelah sana. Saya tidak boleh suka-suka petik, nanti istri saya marah. Habislah bunga dia. Oke, ini baru Oke. gelap sudah. Allah, nampak gelap sudah, tapi saya akan petik. Oke. Oke. Satu. Cukup untuk saya seorang lah. Kalau dorang mau, nantilah saya masak balik. Oke, cukup. Oke. Ini sambil, ini yang saya suka warna nih. Saya tidak sanggup mau petik. Besar. Tidak sanggup petik sebab ini pekuatin. Hati-hati ini nampak cantik, tapi kena hati-hati juga mau petik lah. Oke. Ini lagi. Mana lagi? Sampai satu. Satu saja. Allah. Apa yang saya petik nih? Daun itu. Si dua lah nanti tidak enak. Oke. Mana yang Itu banyak. ini? Oke, ini saya akan ambil lagi. Nah, saya petik rasa aromanya macam daun pudina juga, dan ada juga seperti daun bayam. Oke, mau lagi. Tambah lagi, saya mau banyak nih. Ini baru satu kali saya makan nih, karena banyak betul. Oke. Mana lagi yang lain? Nah, ini banyak nih. Ini pokok hati-hati yang sudah bercabang-cabang, nampak cantik kalau waktu siang lah. Malam nih nampak gelap, tapi seperti yang saya cakap tadi, memang kalau saya lihat pun, kalau yang kena cahaya ini nampak warna tuh lain. Sebelah yang gelap nih lain lagi warna. Oke. Ambil. Oke, cukuplah. Ambil lagi yang sebelah sana, yang warna ungu tuh. Ini sama petik tapi kecil lagi. Yang di sini. Oke, saya akan ambil yang warna ungu ini. Ungu. Nah, ini pun macam saya tidak sanggup mau petik, tapi biarlah sambil yang bagian bawah itu, ambil yang bagian atas. Ini saya mau ambil pucuk nih, tapi itu saya larang, jadi saya akan ambil daun saja. Jaga botak. Takut kebotak pula ya. Oke. Nah, ini lagi. Oke, oh ya, sebelum itu terdapat satu sumber yang saya baca siang tadi, bahwa ada sejenis pokok hati-hati yang boleh menghayalkan seorang. Mujurlah, pokok hati-hati ini tiada di Malaysia, tidak spesies itu tidak terdapat di negara kita. Jadi saya tidak harus tahu dengan spesies yang saya petik ini, sebab berdasarkan pada pembacaan tersebut, memang pokok hati-hati ini hanya terdapat di bagian Afrika, di kawasan bermusim tropika di Afrika. Jadi di Malaysia ini yang terkenal itu 6 spesies. Oke. Nah, inilah daun hati-hati yang saya sudah petik sebentar tadi. Saya akan bersihkan dahulu, saya cuci di dalam rumah, kemudian saya akan bawa semula keluar, dan saya akan masak, tumis, campur ikan bilis. Baiklah kawan-kawan, oke, seterusnya kita akan saya akan sambung semula dengan bahagian yang memasak setelah ini. Oke, apa yang saya masak seperti yang saya katakan tadi ialah daun hati-hati, oke, bunga hati-hati. Saya akan masak tumis dengan ikan bilis. Ini ikan bilis. Kemudian ini saja ramuan yang asas lah. Yang biasa tuh garam, ajinomoto, sedikit bawang, dan bagi saya suka halia, jadi saya akan campurkan dengan beberapa hiris halia. Oke, dan segelas air lah. Oke,
Jadi saya akan masak dan selepas itu saya akan uh, uh, ambil video juga untuk makan sekali bagi makan malam lah. Oke, mungkin boleh kita mulakan nih. Tapi sebelum itu saya pakai apron dulu lah. Bagi apron. Tadi taman bunga ini pun ada apron juga. Tapi ini bukan saya gunakan untuk menyiram bunga, bukan untuk memasak. Tapi saya pakai untuk memasak pada hari ini. Oke, seperti biasa kita pasangkan api. Ini potable biasa. Oke. Oke. Oh ya, tadi saya terlupa ada ramuan yang seterusnya ialah minyak. Oke, nampaknya periuk ini sudah panas. Bila kita masukkan minyak, nah, cukuplah, jangan banyakkan minyak. Kurangkan minyak dalam makanan. Oke, tunggu sehingga panas. Nah, kalau minyak itu sudah mendidih, maksudnya minyak itu sudah panas lah. Naik sudah minyak itu. Oke. Terusnya saya akan ambilkan bawang. Bawang banyak tidak apa. Tapi ini terpulang pada seseorang lah. Bagi saya suka bawang yang banyak lah. Bawang merah dan bawang putih. Tapi lebih baik bawang putih yang banyak lah. Kemudian saya akan masukkan irisan halia tadi. Oh, wangi ya. Macam di restoran pula. Oke, tagal sehingga sebati. Haruman itu pun sudah naik. Masak di laman bunga ini sebenarnya bagus sebab kita dapat suasana yang berbeza berbanding masak di dalam rumah lah, di dapur. Sekali-sekala kita boleh masak di luar daripada kebiasaan kita lah. Contohnya kalau biasa di dapur, sekarang kita masak di luar rumah. Oke, terusnya saya akan masukkan ikan bilis nih. Banyak juga ikan bilisnya. Oh, wangi. Baru masuk sudah wangi sudah ikan bilis. Belum lagi. Oke, pastikan digaul-gaul sebab nanti ikan bilis ini tidak masak. Wangi kah? Iya. Nah, ini hari ini bukan chef saya cuma tunjukkan yang saya masak daun bunga hati-hati ini yang dicampurkan dengan ikan bilis. Inilah yang saya katakan sebentar tadi sebagai masakan ala kampung saja. Mungkin kalau di mungkin masakan datang kita boleh campurkan dengan bahan-bahan lain seperti ayam, daging. Tapi bagi saya daun hati-hati ini seperti bayam, jadi memang sesuai lah dicampurkan dengan ikan bilis ataupun ikan masin lah. Tampaknya ikan bilis ini sudah meletup, jadi maksudnya kita boleh campurkan sudah sekarang bukan bunga lagi ya, tapi sayur hati-hati. Ini dia. Nampak macam bayam kan, sayur bayam. Bayam ini ada dua jenis, satu yang berwarna merah, satu berwarna hijau. Jadi yang ini bila saya nampak
Ini lebih kepada bayam yang berwarna merah lah. Oke, nampaknya hampir kering. Saya akan masukkan sedikit air. Biar ada kuah sedikit. Mungkin kawan-kawan di luar sana mungkin boleh coba ambil daun hati-hati yang lebih muda lah, sebab yang saya petik sebentar tadi ada yang sudah tua. Jadi mungkin dari segi daun tuh boleh, tapi batang tuh ada yang keras lah, kayak macam ini. Tapi nampaknya yang ini macam sudah masak. Sudah masak, jadi saya boleh bubuh ataupun campurkan dengan garam lainnya. Oke, sedikit Ajinomoto. Ada juga yang tidak suka Ajinomoto, jadi jangan letak campurkan dengan Ajinomoto. Sedikit garam secukup rasa. Sebab ikan bilis ini pun sudah masin. Oke. Kita tunggu sebentar. Saya tidak sabar mencoba rasa sup daripada sup daripada sayur hati-hati ini. Tadi saya panggil sebagai bunga hati-hati, tapi sekarang sudah menjadi sayur hati-hati. Tapi saya kena berhati-hatilah juga apabila makanin. Oke, nampaknya sudah masak lah ini, sebab nanti terlebih masak jadi tidak khasiatnya akan hilang. Oke, saya akan tutup. Oke, kawan-kawan, inilah dia sayur hati-hati yang saya sudah masak. Oke, boleh nampakkan. Saya mau coba rasanya pula macam mana. Sedap. Macam bayam. Memang rasanya macam bayam. Betul lah apa yang orang tua cakap. Dan saya akan coba lagi dengan sayur nih, daun hati-hati nih. Yang ini ada rasa pahit sedikit, yang warna merah nih, tapi tidak terlalu pahit. Sekarang saya akan ambil yang warna hijau pula. Sedap juga. Oh, nampaknya rasa lebih kurang sama saja, tidak perbezaan. Yang membezakan di sini ialah warna. Jadi khasiatnya memang samalah. Oke. Memang sedap, sesuai rasa ada pahit. Dari segi rasa ada sedikit pahit, tetapi rasa kepahitan ini dapat ditenggelamkan oleh kesedapan keenakan sayur hati-hati ini. Oke, jadi saya akan selepas ini saya akan tunjukkan pada kawan-kawan yang sayur ini akan menjadi sayur hidangan untuk makan malam saya. Oke, saya akan ambil. Allah, sedikit pula tidak cukup nih. 2-3 sendok saja habis. Oke. Percobaan. Oke, tidak perlu hias-hias sebab lepas ini saya mau makan juga. Oke, kawan-kawan. Ayo, lihat. Inilah sayur hati-hati yang dimasak tumis dengan ikan bilis. Oke, jadi saya sudah tunjukkan dari permulaan sehinggalah selesai memasak. Jadi selepas ini saya akan tunjukkan pula yang saya akan makan bersama dengan nasi berlaukan sayur hati-hati ini. Oke. Stop. Oke. Baiklah kawan-kawan, sekarang nampak nih ya. Sekarang sudah terhidang nih. Nah, inilah sayur hati-hati yang saya sudah masak tadi. Jadi sekarang saya sedang
ini makan malam. Jadi sayur hati-hati, lauk saya pada malam ini sayur hati-hati masak tumis ikan bilis, sambal mangga belacan yang dicampur. Ini bukan daun hati-hati ya, ini bunga kentan. Oke. Kemudian ikan ikan goreng untuk saya dan sayur kacang pendek campur telur. Oke, jadi tapi menu utama saya ialah daun hati-hati nih. Oke, jadi saya akan makan dulu lah. Oke, jadi tapun dulu lah kamu. Saya makan dulu. Oh ya, bila saya makan campur dengan nasi, rasanya seolah-olah seperti sayur tutan. Dalam bahasa kota Sansun, sayur tutan, dapat sayur tutan. Oke kawan-kawan, maaf sebab tadi ada sedikit gangguan, ada orang kampung itu minta casbet, jadi mengganggu saya sebentar. Tapi tidak apa, itu kebiasaan kalau di kampung. Oke, sekarang saya akan perlihatkan lagi yang saya akan makan sayur ini, campurkan dengan nasi. Sedap. Seperti yang saya cakap sebentar tadi, kalau dicampurkan dengan nasi, rasa sayur daun hati-hati ini seolah-olah seperti sayur tutan. Sayur tutan, T-U-T-A-N, tutan, sebab ada sedikit rasa pahit tapi tidaklah terlalu kuat, ya. Serupa dengan sayur tutan. Dan ini memang sesuai lah dicampur dengan ikan bilis lah kalau ada rasa pahit sedikit. Kita campurkan dengan jeruk mangga, sambal mangga belacan. Lagi power. Rupanya sayur ini tidak cukup untuk dorang, biarlah saya habiskan seorang lah. Kalau di kampung saya ini ada seorang yang menanam pokok hati-hati ini, tapi bukan sebagai bunga. Menurut cerita yang saya dengar dari istri saya, dia tanam bunga hati-hati ini untuk dijadikan sebagai sayur. Oke, sayur terutamanya bunga hati-hati yang berwarna merah, sebab antara spesies bunga hati-hati yang mengandungi khasiat yang paling tinggi ialah bunga hati-hati yang berwarna merah. Itulah sebabnya ada seorang penduduk kampung yang tanam pokok hati-hati ini untuk dijadikan sebagai ulam ataupun sayur, dan bukan sebagai penghias rumah. Oke, jadi itulah maksudnya, memang daun hati-hati ini, bunga hati-hati ini boleh dijadikan sebagai sayur ataupun ulam-ulaman. Mau habis sudah. Jadi kalau di luar sana itu, kalau nampak, kalau dengar yang bunga hati-hati ini boleh betulkah boleh dimakan? Memang betul boleh dimakan. Kalau kamu lihat video saya ini adalah bukti yang jelas. Oke, tiada editing. Ini saya buat secara live supaya orang di luar sana percaya bahwa bunga hati-hati ini bukan setakat sebagai penghias rumah saja, tapi sebagai khasiat yang mendatangkan khasiat ataupun manfaat pada kesehatan manusia. Jadi jangan ragu-ragu, Anda pun, kawan-kawan pun boleh coba masak di rumah, mungkin campur dengan resepi lah. Sardin. Campur sardin ya. Sardin pun sesuai, sebab bila saya rasa nih
Memang sesuai juga dengan apabila dicampur ikan sardin. Tapi saya habiskan dulu lah. Jadi memang benar sayur bunga hati-hati ini bukan setakat sebagai penghias rumah, tapi jangan takut-takut untuk menjadikan dia sebagai sayur lah. Tunggu, sayur hati-hati saya sudah habis sudah. Tinggalkan bilis lagi. Tambah lagi dengan sambal mangga belacan. Lagi lah. Oke. Nah, mau habis sudah. Nah, sayuran pun saya sudah habiskan. Sudah cukup lagi. Jadi sayur yang kecampilik ini saya tidak dapat habiskan malam ini sebab ada sayur yang lebih dominan pada malam ini, yaitu sayur hati-hati. Ya. Sedap. Baiklah kawan-kawan, jadi apa yang saya kongsikan dari permulaan sehingga pada pengenalan pada bunga hati-hati ini, seterusnya pada challenging masak bunga hati-hati, masak tumis dengan ikan bilis, dan sehingga saya makan. Oke, jadi nah ini tempat sayur hati-hati tadi saya sudah habiskan, dan apa yang saya ingin katakan ialah bunga hati-hati ini bukan setakat penghias semata-mata, tapi di sebalik kecantikan bunga hati-hati ini terkandung khasiat yang tidak ternilai. Oke, seperti yang saya sudah telah baca sebelum membuat video inilah. Oke, jadi pada kawan-kawan di luar sana, jangan takut untuk makan ataupun menjadikan bunga hati-hati ini sebagai sayur, sebab memang banyak khasiat. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas lagi, lebih lanjut, kawan-kawan boleh Google di internet lah, Google di internet, cari di internet tentang bunga hati-hati. Memang ada, oke, memang ada, dan bukan setakat sebagai sayur tapi sebagai ulam-ulaman. Contohnya boleh dimakan, dicecah dengan sambal belacan, cuci, oke, seperti daun pegagai itu. Jadi selepas mencoba itu barulah kawan-kawan dapat tahu macam mana rasa bunga hati-hati ini, daun hati-hati. Jadi itulah perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih karena menonton dari permulaan sehingga habis. Oke, jangan lupa komen dan like. Oke, sekian, terima kasih. Bersama dengan saya lagi dalam Dimato Channel dalam video yang seterusnya. Jumpa lagi.